Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah filsafat pendidikan yaitu Ibu Dr. Ulfiyah Rahmi SPD MPD dan Bapak Ade Afriansa SPD MPD. Perkenalkan, saya Alina Nala Fitri dengan NIM 21129197 akan menjelaskan materi mengenai pendekatan sosialistik. Baik, pendekatan sosialistik. Yang pertama, ada kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Pendidikan berfungsi sebagai pembaharuan hidup. A renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju pada pembaharuan. Hidup merupakan keseluruhan tingkatan pengalaman individu dengan kelompok. Untuk kelangsungan hidup diperlukan usaha untuk mendidik anggota masyarakat. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan sebagai minat pribadi atau personal interest. Yang kedua, ada jenis pendidikan dilihat dari sifatnya. Yang pertama, ada menurut besarnya atau segi ruang lingkup. Yang pertama, ada perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Kedua, ada perencanaan meso, yaitu kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkatannya, perencanaan sudah lebih bersifat operasional disesuaikan dengan departemen dan unit-unit. Yang ketiga, ada perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Khususan dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Yang kedua, menurut tingkatnya. Bagiannya yang pertama ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi disebut juga dengan perencanaan jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Mordic diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Yang kedua ada perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif ditunjukkan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat perencanaan strategi. Yang ketiga yaitu menurut jangka waktunya. Bagiannya yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sering disebut sebagai rencana operasional. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu di atas 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang, tetapi juga lebih bersifat operasional. Yang ketiga ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah, lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangka pendek. Dengan demikian, perencanaan tahunan bukan hanya sekedar pembabakan dari rencana 5 tahun, tetapi merupakan penyempurnaan dari rencana itu sendiri. Yang keempat adalah jenis perencanaan berdasarkan sifatnya. Perencanaan strategik. Yang pertama ada perencanaan strategik. Perencanaan yang berhubungan dengan proses penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan, dan kebijakan-kebijakan yang
dipakai sebagai pedoman untuk memperoleh, menggunakan, atau menghilangkan hal-hal tersebut. Yang kedua ada perencanaan manajerial. Perencanaannya ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada perencanaan operasional yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana manajerial. Itu selanjutnya itu tujuan dari sosiologi pendidikan. Yang pertama sebagai analisis proses sosialisasi, yang kedua sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, yang ketiga sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, yang keempat sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial, yang kelima sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan, yang keenam sebagai sosiologi terapan, dan yang ketujuh sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.